Kita semua tahu hari ini banyak sekali konten-konten di media sosial tentang self love, yaitu tentang bagaimana seseorang belajar untuk mencintai dan bangga terhadap dirinya sendiri, ya, menerima diri apa adanya. Tentu saja ini sebuah hal yang baik, mengingat bahwa kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, terlebih dahulu kita harus bisa mencintai dan menerima diri kita sebagaimana adanya diri kita. Namun di satu sisi ada sebagian orang yang menyalahartikan dari kata self love ini untuk mencari celah supaya dia bisa membenarkan dirinya, supaya dia bisa membela dirinya dengan tujuan supaya dia bisa memuaskan ego dan nafsunya dia, supaya dia bisa menutupi kekurangannya dia. Contoh misalkan, ketika ada sebagian orang yang membela diri dengan mengatakan gendut gak apa-apa, yang penting sehat. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa itu adalah sebuah cara bagi sebagian orang untuk eh, tidak mengembangkan dirinya, gitu ya. Dia mungkin sudah berusaha sebagaimana mestinya melakukan proses untuk diet, olahraga dan sebagainya, tapi dia capek, putus asa, akhirnya dia menggunakan kata self love untuk menutupi kekurangannya dia, supaya orang juga berusaha untuk memaklumi dan memahami kondisi dirinya. Padahal itu adalah sebuah contoh yang tidak memberdayakan. Seiring berjalannya waktu, saya belajar tentang ada satu hal yang lebih penting menurut saya daripada self-love, yaitu self-respect. Yaitu bagaimana kita bukan hanya sekedar mencintai diri kita, tapi kita juga menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Dan berlaku juga sama terhadap self-love, yaitu sebelum kita bisa dihargai dan dihormati oleh orang lain, terlebih dahulu kita juga mesti bisa menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Contoh misalkan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membuat janji terhadap seseorang, dan kita datang tepat waktu, itu menunjukkan bahwa kita punya self-respect. Karena kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu yang kita punya. Dan juga kita menghargai waktu yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa kita punya integritas yang tinggi. Di lain aspek, seperti keuangan misalkan, dengan kita menggunakan uang dengan bijaksana dan hati-hati, itu menunjukkan bahwa kita punya self-respect. Karena uang yang kita hasilkan itu mewakili citra diri kita, mewakili usaha, tenaga, waktu, ya, perasaan yang kita curahkan. Sehingga kita tidak sembarangan bagaimana kita mengeluarkan uang. Dan juga kita tidak sembarangan dalam mengelola uang dan mengembangkan uang. Satu contoh lagi di aspek kesehatan. Dengan kita rutin olahraga, kita mengonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh kita, itu juga menunjukkan bahwa kita punya self-respect. Karena kita punya kesadaran yang tinggi tentang bagaimana supaya kita punya postur badan yang ideal. Dan juga komposisi tubuh yang ideal. Dan juga kita punya kesadaran tentang kita memasukkan apa yang baik dan apa yang sehat untuk tubuh kita. Karena kita tahu bahwa untuk bisa punya produktivitas yang tinggi, untuk bisa punya prestasi, pencapaian yang tinggi dalam kehidupan kita, syaratnya adalah kita punya tubuh yang sehat dan bugar. Kesimpulan dari saya adalah, dengan kita mencintai diri kita sendiri, itu memang satu hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa dengan mencintai diri kita sendiri, belum tentu membuat kita bisa menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Karena kita bisa menggunakan dan mengambil celah untuk mencari pembenaran, mencari pembelaan terhadap diri kita untuk pemenuhan ego dan nafsu diri kita. Sedangkan kalau kita berusaha untuk mengembangkan self-respect dalam diri kita, kita bisa dipastikan kita punya kesadaran yang lebih tinggi lagi untuk mencintai diri kita sendiri.